Pemirsa, di tengah Kapolri hingga Kapolres dipanggil Presiden ke Istana, kami menerima informasi bahwa Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, dikabarkan ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut akan menyampaikan informasi terkait penangkapan pada Jumat sore. Informasi penangkapan ini mulanya disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Syahroni menyebut mendengar kabar Teddy ditangkap diduga terkait kasus narkoba. Kapolri baru saja memutasi Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim. Ia menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya. Siapapun yang melakukan perbuatan yang baik, berprestasi, ya saya berikan reward. Prosesnya saya serahkan pada Polres Payakumbuh. Tapi sudah saya instruksikan. Namun dirinya belum menjalani pelantikan, pemirsa. Teddy masih menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Jadi ini adalah Kapolri menyampaikan kabar bahwa penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba. Sebelumnya, Teddy selama menjabat sebagai Polda Sumbar ini baru juga mengungkap kasus sabu terbesar dalam sejarah Polda Sumbar beberapa bulan lalu, pemirsa. Narkoba yang diungkap Polda Sumatera dalam peredaran di Kota Bukit Tinggi itu seberat 41,4 kg sabu dan disita dari 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pemirsa, saat ini kami terhubung dengan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Kita akan sapa. Selamat sore, Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani? Ya, sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi, namun kami masih mencoba menghubungi Arsul Sani sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, pemirsa, karena sebelumnya informasi penangkapan ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang menyebut mendengar bahwa kabar Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat ini ditangkap diduga terkait dengan kasus narkoba. Kami juga masih akan terus mengkonfirmasi apakah kebenaran informasi ini benar adanya terjadi bahwa memang ditangkap terkait dengan kasus narkoba. Sekali lagi pemirsa, kami sampaikan bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba, dan Kapolri juga disebut akan menyampaikan mengenai informasi penangkapan ini pada Jumat sore. Instruksikan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih.
Walaupun itu ada anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, tetap dihukum. Jadi saya tidak. Ya, rencana Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo akan menyampaikan mengenai kabar ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mendengar kabar bahwa Kapolda Sumbar yang akan diangkat menjadi Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai kebenaran adanya peristiwa ini atau penangkapan ini, apakah benar terkait dengan kasus narkoba. Sudah tersambung bersama kami Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Arsul Sani, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, benar demikian Irjen Pol Teddy Minahasa terjerat dengan kasus narkoba? Apa bisa dikonfirmasi Pak Arsul Sani? Iya, semuanya itu kan berdasarkan kabar, belum ada penjelasan resmi. Jadi hemat saya, ya. Silakan dilanjut Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani masih bisa mendengar suara kami? Ya, kami masih mencoba menghubungi narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arsul Sani, yang tadi sempat memberikan sedikit pernyataan bahwa ini merupakan dugaan atau kabar begitu. Namun kami terputus sambungan telepon dengan Pak Arsul Sani, masih mencoba terus menghubungi karena informasi penangkapan ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang mendengar kabar Teddy Minahasa ditangkap diduga terkait dengan kasus narkoba. Mohon maaf pemirsa, kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Dan sedikit informasi yang ingin kami sampaikan bahwa Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap Propam Polri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dan kembali kami tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Arsul Sani. Pak Arsul Sani. Ya, selamat sore. Iya, silakan dilanjutkan Pak. Tadi Anda menyatakan bahwa ini sebelumnya hanya kabar atau dugaan gitu. Kami ingin mengkonfirmasi kebenarannya. Silakan dilanjutkan. Iya, saya kira sampai pada posisi saat ini semuanya itu kan baru menerima kabar, membaca di media, ya. Menurut kami ada baiknya kita menunggu sampai nanti Pak Kapolri atau pimpinan Polri yang lain memberikan penjelasan setelah selesai pertemuan dengan Bapak Presiden, ya. Nah, kalau kemudian kita hanya berbasis kabar, maka yang timbul kemudian spekulasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi saya kira dalam waktu tidak lama lagi lah, tidak sampai 2 jam ini akan ada penjelasan dari pimpinan Polri. Ya, ini kita masih menunggu apa yang disampaikan oleh Kapolri terkait dengan dugaan terjerat narkoba begitu. Ya. Tapi kalau Kapolri memang ingin menyampaikan informasi ini, artinya apakah memang benar-benar ini terkait dengan kasus narkoba begitu yang Anda tahu dari sesama rekan di anggota Komisi 3 seperti apa, Pak? Ya, kan tentu kalau Kapolri nanti menyampaikan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kabar itu tidak benar, dan kemungkinan yang kedua bisa jadi kabar itu benar. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh punya prejudice. Yang jelas ya, yang saya lihat sebagai anggota Komisi 3, Kapolri ini memang punya tekad untuk memperbaiki Polri ini secara maksimal. Tentu dalam terminologi memperbaiki Polri secara maksimal itu ya termasuk membersihkan siapapun ya di jajaran Polri, baik pada level perwira maupun pada level anggota biasa itu dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan yang itu merupakan tindakan kriminal ya atau tindak pidana. Ya,
Pak Arsul Sani, terkait dengan pemanggilan jajaran Polri ke Istana Negara begitu ya, dari Mabes Polri, kemudian juga Kapolda, Kapolres sampai dengan Kapolri, sebelumnya apakah Komisi 3 mendapatkan informasi juga Pak terkait dengan apa undangan dari Presiden Joko Widodo ke Istana Negara hari ini? Ini kan yang mengundangkan Bapak Presiden ya, tentu kami apalagi masih dalam masa reses saat ini tentu tidak mengetahui sebelumnya. Nah, tetapi memang yang kami pahami Presiden itu memang menaruh concern yang tinggi, yang dalam ya terhadap institusi Polri ini sejak lama. Bahkan tentu kemudian concern Presiden itu makin bertambah ketika ada kasus Verdi Sambo dan belakangan ada lagi kasus tragedi Kanjuruhan itu. Nah, jadi karena Polri itu memang ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, meskipun sebagai penegak hukum Polri itu independen, ya wajar kalau kemudian Presiden mengumpulkan Kapolri dan jajaran pimpinan Polri baik sampai tingkat Kapolres ya, selain Kapolda. Iya, belum lagi tadi kita mendengar apa arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian mendengar kabar lagi terkait dugaan ditangkapnya Teddy Minahasa ini terkait dengan kasus narkoba. Ini sepertinya berjalan begitu cepat begitu ya Pak ya, belum lagi selesai dengan kasus Sambo, kemudian juga Kanjuruhan, dan ini ada lagi anggota Polri yang diduga ditangkap. Anda melihatnya seperti apa? Ini apakah memang benar-benar harus menjadi momen bahwa institusi Polri harus berbenah dengan sejumlah masalah yang tengah dihadapi, Pak Arsul Sani? Iya, bahwa tekad Polri untuk berbenah itu kan sudah dicanangkan oleh Kapolri saat ini ya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahkan itu menjadi semacam kontrak politik dengan kami di DPR ketika Kapolri menjalani proses fit and proper test. Beliau kan menyampaikan program presisi. Dan pembenahan itu saya lihat kalau kita lihat dari program presisi yang diajukan itu pembenahan yang sistemik ya. Sistemik itu baik menyangkut struktur Polri, antara lain dengan pengembangan struktur Polri, dan itu sudah dilakukan misalnya dengan Brimob, dan kemudian saya kira dengan pembenahan di Bareskrim yang secara spesifik di skala tingkatan itu, kemudian ada unit atau direktorat yang menangani kasus-kasus yang menyangkut pidana terhadap perempuan dan anak ya, dan kemudian juga pembenahan peraturan juga ya, regulasinya ya, di mana misalnya Kapolri mengeluarkan Perpol yang menekankan pendekatan restoratif justice untuk kasus-kasus kejahatan tertentu. Dan yang terakhir saya kira dalam konteks pembenahan budaya di Polri, Kapolri itu juga menerapkan prinsip reward and punishment ya. Para anggota Polri yang memang berprestasi, jujur ya, dan menjalankan tugasnya dengan profesional itu diberi apresiasi, dan yang kemudian memang ya melanggar kode etik profesi, melanggar hukum itu diproses baik secara etik maupun secara hukum. Kami sendiri memang sudah meminta berkali-kali ya agar anggota Polri yang memang indikasinya itu terbukti mengarah baik pelanggaran etika profesi maupun pelanggaran hukum itu tidak berhenti kemudian hanya diproses secara etika profesi saja, tetapi agar diproses secara hukum. Dan saya kira ini yang juga sedang terus-menerus dijalankan oleh Kapolri beserta jajaran pimpinan Polri. Ya, kita garis bawahi lagi terkait pembenahan budaya reward and punishment yang Anda sampaikan tadi, Pak Arsul Sani. Apakah selama ini Anda melihatnya masih lemah? Apakah belum dilakukan dengan baik, terutama terkait pelanggaran etika profesi agar bisa diproses secara hukum dengan maksimal? Sejauh ini melihatnya seperti apa, Pak Arsul? Kalau kita bandingkan ya,
dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk lembaga penegakan hukum, ya, saya kira yang dilakukan oleh Kapolri sekarang sudah cukup lumayan. Kita bisa lihat misalnya kasus Irjen Pol Napoleon Bonaparte, ya. Kemudian dalam kasus Sambo dan juga kasus-kasus yang kebetulan barangkali tidak terpublikasi secara luas seperti high profile cases seperti Pak Napoleon atau Pak Ferdi Sambo, ya, itu sudah banyak dan itu seringkali disampaikan baik oleh Kapolri kepada Komisi 3 maupun oleh para Kapolda kepada kami yang berkunjung ke tiap polda tentang penindakan-penindakan, ya, dalam konteks pembenahan kultur yang ada di Polri itu terus dilakukan. Kami mencatat memang ada peningkatan dibandingkan dengan katakanlah periode sebelumnya yang terkait dengan katakanlah penindakan-penindakan. Nah, hanya yang kami dorong penindakan itu tidak berhenti hanya pada penindakan secara etika profesi, ya, tetapi juga kami dorong juga untuk penindakan melalui proses hukum kalau memang memenuhi syarat sebagai sebuah tindak pidana tentunya. Baik, kita kembali lagi kepada dugaan kasus Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat yang ditangkap terkait dengan narkoba ini. Pak Arsul Sani, ini juga kami mendapatkan informasi bahwa sebelumnya Teddy Minahasa ini juga pernah mengungkap peredaran sabu terbesar dalam sejarah Polda Sumbar, yakni seberat 41,4 kg. Artinya jika memang dugaan ini benar, Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba, apa sebetulnya pembenahan yang harus dilakukan di institusi Polri? Saya kira pertama terkait dengan kasusnya Irjen Pol Teddy Minahasa ini, kita jangan berspekulasi lebih dulu lah, ya. Tetapi dalam konteks pembenahan, ya, anggota Polri secara keseluruhan, ya. Nah, ini kan memerlukan pengawasan yang lebih baik lagi, ya. Selama ini kami di Komisi 3 juga mendorong agar ada restrukturisasi, revitalisasi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri, ya. Bahkan, ya, saya termasuk anggota Komisi 3 yang mendorong ada revisi terbatas terhadap Undang-Undang Polri, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang menyangkut tentang, ya, pengawasan eksternal, ya, bagi anggota Polri, ya. Ini bukan berarti pengawasan oleh internal, oleh divisi Propam dan kemudian oleh Irwasum itu tidak bagus, ya, bukan berarti seperti itu, tetapi memang pantangan Polri ke depan saya kira akan lebih berat dan untuk itu diperlukan penguatan yang lebih baik lagi dan hemat kami itu adalah pengawasan dari lembaga eksternal. Itu. Ya. Berbicara mengenai pengawasan dari lembaga eksternal, Pak Arsul Sani, saat ini juga kita lihat tadi di Istana Negara ada kedatangan dari pihak Kompolnas di sana. Apa yang diharapkan dengan hadirnya pihak Kompolnas yang juga memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo? Ya, pimpinan Kompolnas itu kan ex officio para menteri, ya. Ketua Kompolnasnya itu Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Hukum dan HAM. Jadi ya tentu wajar lah kalau kemudian pimpinan Kompolnas yang notabene itu adalah anggota kabinet yang terkait dengan baik fungsi hukum dan penegakan hukum serta fungsi Kamtibmas itu juga ikut. Nah, saya berharap juga Presiden tentu kemudian menyampaikan bahwa ada juga peningkatan kapasitas pengawasan, ya, dan ini kan terkait juga hemat saya dengan, ya, tingkat kepercayaan masyarakat.
dalam keadaan sampai katakanlah sebelum kasusnya Verdi Sambo itu kan sebetulnya kan tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik terhadap Polri itu kan bagus, ya. Tapi kemudian ini jatuh. Nah, ke depan karena Polri ini adalah aparatur negara yang punya senjata, punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa, maka memang pengawasannya hemat saya itu perlu lebih ditingkatkan. Apalagi konsep kita sejak masa reformasi itu, ya, polisi kita itu kan desainnya adalah polisi sipil, bukan polisi yang bergaya militer atau setengah militer. Nah, ini kalau polisi sipil mau tidak mau konsekuensinya lembaga pengawasnya juga harus betul-betul kuat agar visi dan misi sebagai polisi sipil itu benar-benar akan lebih terwujud, lebih baik dari hari ke hari di masa depan ini. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Arsul Sani sudah bergabung di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini. Nah, pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Breaking News Metro TV. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tadi di tengah Kapolri hingga Kapolres yang dipanggil Presiden ke Istana, bahwa ada juga informasi Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait dengan kasus tindak pidana narkoba. Rencananya Kapolri sore ini setelah dari Istana Negara kemudian akan menuju ke pihak Bareskrim Polri untuk memberikan pernyataan atau keterangan pers lanjutan. Tadi juga sudah disampaikan Kapolri akan memberikan keterangan terkait dengan Teddy Minahasa. Dan informasi terkait penangkapan ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang menyebut mendengar kabar Teddy ditangkap diduga terkait dengan kasus narkoba. Tadi juga kami sempat mewawancarai dan meminta keterangan dari anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani yang menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait dugaan penangkapan dari Teddy Minahasa dan menyatakan bahwa sama-sama akan menunggu keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang rencananya sore ini akan disampaikan secara langsung di Bareskrim Polri. Dan informasi untuk Anda pemirsa bahwa Kapolri baru saja memutasi Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim dan menggantikan Irjen Niko Afinta begitu ya, yang dimutasi sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya. Namun belum menjalani pelantikan, Teddy masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dan pemirsa, kita ingin mengetahui informasi lebih lanjut dari Bareskrim Polri. Ada rekan kami Ruth Dio di sana. Selamat sore. Ruth, apakah saat ini Kapolri sudah tiba di Bareskrim dan rencananya pukul berapa konferensi pers akan digelar di sana? Iya, selamat sore Naila dan juga pemirsa. Memang betul bahwa konfirmasi yang kami dapatkan pada nanti sore Kapolri ini akan langsung menyampaikan keterangan press release-nya terkait dengan kasus pengungkapan narkoba yang melibatkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa yang dimutasi ke Jawa Timur sebagai Kapolda Jawa Timur. Karena informasi yang beredar di masyarakat adalah bahwa memang Kapolda ataupun Teddy Minahasa ini ditangkap karena diduga terlibat atas kasus narkoba. Rencananya konferensi pers ini akan disampaikan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di lobi Rupatama, markas besar Polri. Karena biasanya ketika Kapolri akan menyampaikan rilisnya itu sudah bisa dipastikan bahwa rilis akan disampaikan di lobi Rupatama. Saat ini di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di lobi Bareskrim Mabes Polri adalah semua teman-teman ataupun awak media saat ini sedang menunggu karena memang kami masih diminta untuk transit di lokasi tempat kami melaporkan saat ini yaitu di lobi Bareskrim Mabes Polri. Sampai dengan sore hari ini kami memang masih belum melihat adanya rombongan kendaraan
dari Kapolri yang ketibanya terlihat dari Istana Kepresidenan. Sampai saat ini kami awak media juga masih diminta untuk menunggu oleh bagian Humas Mabes Polri untuk nantinya mendekati pukul 3 sore jika tidak ada perubahan jadwal jam maka kami akan langsung menuju ke lobi Rupatama Markas Besar Polri. Seperti diketahui bahwa informasi yang beredar awal mulanya adalah bahwa Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa ini diduga terlibat kasus narkotika yang disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni yang menyatakan bahwa memang Teddy Minahasa diduga terlibat kasus narkoba. Untuk track record ataupun prestasi yang sebetulnya pernah dijalani oleh Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya adalah Kapolda Sumatera Barat ini adalah Teddy Minahasa pernah mengungkap kasus judi online 303. Sebetulnya apa judi online 303 ini adalah merupakan sebuah sandi yang merujuk pada salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana dalam pasal 303 tersebut disebutkan bahwa dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini Teddy Minahasa pernah mengungkap kasus judi online ini dengan 124 kasus dengan total tersangka sebanyak 226 tersangka yang berhasil diungkap dari kasus judi online 303. Sampai dengan sore ini kami juga masih menunggu dan informasi yang beredar di kalangan teman-teman awak media bahwa tadi siang seharusnya ada kurang lebih 600 pimpinan anggota kepolisian baik dari Kapolda sampai Kapolres, namun keberadaan daripada Teddy Minahasa ini tidak terlihat di tibaannya di Istana Presiden, bahwa tadi juga sempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman awak media bahwa apakah keberadaan dari Teddy Minahasa ini terlihat di Istana Presiden, namun pada faktanya adalah memang keberadaan dari Teddy Minahasa ini tidak terlihat karena tadi pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat atau setelah ibadah sholat Jumat sebanyak kurang lebih 600 petinggi Polri baik dari Kapolda sampai dengan tingkat terbawah ini mendapatkan undangan dari Istana Presiden dan juga tadi juga melalui serangkaian pemeriksaan tes kesehatan yaitu tes PCR yang wajib dilalui oleh sejumlah anggota personil dari kepolisian. Sampai dengan sore hari ini kami masih menunggu dan jika tidak berubah konferensi pers akan disampaikan oleh Kapolri langsung pada pukul 3 sore di lobi Rupatama Markas Besar Polri. Naila. Iya, Dio. Untuk jadwal sebelumnya ini kan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rencana Kapolri akan memberikan keterangan. Namun karena tadi ada keterangan juga yang disampaikan di Istana Negara, begitu. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi lanjutan ketika pukul 3 nanti Kapolri belum tiba, kemudian awak media akan menunggu di tempat untuk siap mendengarkan keterangan yang disampaikan. Artinya Kapolri benar-benar sudah memastikan bahwa ingin memberikan keterangan pers yang disampaikan di sana. Dio. Iya Naila, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kapolri setelah pertemuan secara internal ataupun tertutup di Istana Kepresidenan bahwa tadi ketika ditanyai bagaimana terkait dengan penangkapan Irjen Teddy Minahasa atas dugaan keterlibatan dirinya atas kasus narkotika ini, Kapolri sendiri yang nantinya akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus tersebut karena pesan ataupun instruksi daripada Presiden Jokowi kepada sejumlah anggota kepolisian termasuk Kapolri adalah menuntaskan segala permasalahan seperti misalnya kasus judi online dan juga salah satunya adalah narkotika. Tentunya hal ini adalah menjadi PR besar bagi anggota kepolisian Indonesia bahwa memang akhir-akhir ini memang beberapa kasus yang cukup banyak melibatkan anggota kepolisian ini memberikan efek domino dan juga kepercayaan masyarakat yang berkurang sehingga jika memang betul bahwa Irjen Teddy Minahasa ini terlibat atas kasus narkotika, maka pihak kepolisian terlebih daripada Kapolri ini memang harus menuntaskan kasus pengungkapan kasus keterlibatan Irjen Teddy Minahasa atas kasus narkotika ini. Sampai dengan sore hari ini memang informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa nanti jika tidak berubah pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat Kapolri akan menyampaikan langsung keterangan terkait pengungkapan kasus yang melibatkan Kapolda Jawa Timur
untuk mengungkap kasus ini di lobi Rupatama karena memang biasanya yang dilakukan di Markas Besar Polri ketika Kapolri akan menyampaikan keterangan lirisnya sudah dipastikan keterangan tersebut akan disampaikan di lobi Rupatama. Naila. Ruth Dio, tentu kita akan menunggu informasi lanjutan dari sana. Saat ini sudah pukul 15:18 waktu Indonesia Barat. Semoga Kapolri akan segera tiba dan menyampaikan keterangannya di sana. Terima kasih Ruth Dio atas informasinya dari Barreskrim Polri. Dan sebelumnya pemirsa, Teddy Minahasa ini pernah mengungkap kasus narkoba sabu terbesar di Sumbar dan juga kasus judi online 303 dengan 124 kasus dengan total tersangka sebanyak 246. Ini dia bisa Anda saksikan bersama bagaimana tadi rekam jejak atau juga kemudian jabatan yang diemban oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Ini bisa Anda lihat LHKPN dari Irjen Pol Teddy Minahasa sebesar 29,97 miliar berdasarkan situs dari elhkpn.kpk.go.id. Dan breaking news Metro TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di breaking news Metro TV, pemirsa, di tengah Kapolri hingga Kapolres yang dipanggil Presiden ke Istana Negara, kami juga menerima informasi bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus tindak pidana narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut akan menyampaikan informasi penangkapan pada sore ini, di mana Kapolri saat ini kita akan nantikan kedatangannya di Barreskrim Polri. Dan pemirsa, informasi penangkapan dari Irjen Pol Teddy Minahasa ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Syahroni menyebut mendengar kabar Teddy ditangkap diduga terkait dengan kasus narkoba. Tadi juga kami sudah menyimak keterangan lebih lanjut dari anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani yang menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ingin berspekulasi terkait dugaan yang ada, namun memang institusi Polri harus berbenah lebih jauh lagi terkait juga penangkapan begitu ya, kalau memang ternyata benar adanya ditangkap terkait dengan kasus narkoba. Dan pemirsa, informasi juga kepada Anda bahwa Kapolri baru saja memutasi Irjen Teddy Minahasa ini sebagai Kapolda Jatim. Ia menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya. Anda bisa menyimak riwayat jabatan dari Irjen Pol Teddy Minahasa di layar kaca berikut ini. Sementara LHKPN dari Teddy Minahasa yakni sebesar 29,97 miliar rupiah. Namun Irjen Pol Teddy Minahasa ini belum menjalani pelantikan. Teddy masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dan sejumlah prestasi sebetulnya telah diraih oleh Teddy Minahasa, yakni sempat mengungkap kasus narkoba sabu sebesar lebih dari 41 kg. Ini terbesar di Sumbar, dan juga mengungkap kasus judi online 303 dengan 124 kasus dengan total tersangka sebanyak 246. Dan pemirsa, berikut kita akan simak kembali pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah mendapatkan arahan dari Presiden di Istana Negara Jakarta. Rekan-rekan media, baru saja kami, Kapolri, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain,
dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI, untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik, dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan pemirsa, kita akan terhubung dengan rekan Marcelina Tumondo dari Mabes Polri yang saat ini tersambung melalui sambungan telepon. Marcelina, bagaimana dengan persiapan di Mabes Polri saat ini? Ya, Naila dan juga pemirsa, saat ini dari Gedung Rupatama Mabes Polri terlihat sudah ada sejumlah persiapan yang dilakukan dari pihak Divisi Humas Polri untuk nantinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memberikan pernyataan pers terkait dengan informasi atau kabar bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa ini dikabarkan terkait dengan salah satu kasus narkoba. Hal itu nantinya akan dikonfirmasi langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memang kami awak media juga telah menerima informasi tersebut sejak sepanjang siang hari ini. Kami sudah mencoba menanyakan kepada pihak kepolisian, tepatnya adalah kepada pihak Divisi Humas yang sampai sejauh ini belum dapat memberikan informasi resmi yang bersifat membenarkan atau justru membantah kabar tersebut, sehingga sampai saat ini kabar tersebut belum dikonfirmasi secara terang dari pihak kepolisian. Rencananya pihak Kapolri akan segera memberikan konferensi pers. Saat ini persiapan sudah dilakukan dan awak media juga sudah diberikan arahan untuk nantinya dapat meliput langsung pernyataan pers dari Kapolri, yang mana Kapolri juga informasinya ini sudah tiba di Mabes Polri setelah siang hari tadi sampai sekitar pukul 15 atau jam 3 sore. Kapolri harus menghadiri pertemuan atau memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo di Istana bersama dengan jajaran dari seluruh Polda dan Polres se-Indonesia. Dan berdasarkan informasi, Kapolri saat ini sudah tiba di Mabes Polri untuk nantinya memberikan keterangan pers. Sejauh ini yang beredar terkait dengan dugaan atau kabar bahwa Kapolda Sumatera Barat ini Irjen Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba, yang menginformasikan atau yang menyebarkan kabar pertama di kalangan media adalah dari anggota atau wakil ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni, yang mengatakan bahwa telah didengar kabar tersebut oleh pihak teman-teman dari Komisi 3 DPR, yang kemudian tentunya informasi tersebut ini menjadi salah satu dugaan yang cukup kuat karena menyeret salah satu nama jenderal berbintang 2 yang tentunya juga perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak kepolisian, karena dalam beberapa waktu terakhir ini pihak kepolisian tengah menangani sejumlah kasus-kasus yang bisa dikatakan cukup besar mendapatkan perhatian publik. Bahkan hari ini juga bertepatan dengan dipanggilnya Kapolri, seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, dan kami masih harus mengonfirmasi apakah rentetan peristiwa terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polri ini saling berkaitan dengan adanya pemanggilan dari Kapolri oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Naila. Ya, Marcel, tadi Anda katakan Kapolri sudah tiba di sana, namun apakah ada informasi lanjutan tepatnya pukul berapa konferensi pers akan segera digelar? Ya, sebelumnya dari pihak Divisi Humas Mabes Polri mengatur undangan konferensi pers ini atau mengundang kami pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Tetapi kita ketahui bersama bahwa Kapolri pada siang hari tadi ini tentunya harus memenuhi panggilan dari pihak Istana, dan sehingga sedikit tertunda. Tetapi nampaknya saat ini seluruh persiapan sudah dilakukan, sudah dirampungkan. Tinggal menunggu dari pihak Kapolri ini masuk ke ruangan konferensi pers. Terlihat di sini juga sudah ada sejumlah pejabat dari pihak Divisi Humas seperti Kadif Humas Polri, kemudian juga dari pihak bagian penerangan umum, dan juga dari staf atau dari pihak staf dari Kapolri juga ini sudah berada di ruang Rupatama ini. Ini menandakan tentunya konferensi pers akan segera dimulai. Bahkan tadi ketika Kapolri menyampaikan pernyataan pers di Istana, juga Kapolri memastikan bahwa hal tersebut akan dijelaskan oleh Kapolri sendiri
pada hari ini, karena ini tentunya menjadi sebuah kabar yang cukup besar dan memerlukan konfirmasi langsung dari pihak kepolisian apakah betul salah satu perwira tinggi Polri, Irjen Polisi Teddy Minahasa yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat ini tersangkut dari kasus dugaan narkoba. Kami masih terus menantikan dan memantau apakah sebentar lagi konferensi pers ini akan digelar oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Naila. Menunggu bagaimana konferensi pers nantinya akan berlangsung. Anda bisa informasikan kembali jajaran yang hadir saat ini jelang konferensi pers atau terkait dengan persiapannya. Sesaat lagi kita akan segera mendengarkan bersama. Namun tadi Anda sampaikan ada sejumlah jajaran. Ini ada Kadifumas Polri, Kabag Penum. Siapa lagi yang terlihat di sana jelang konferensi pers ini, Marcel? Ya, Naila, sejauh ini yang berada di ruangan gedung Rupatama Mabes Polri ini baru jajaran atau petinggi dari Divisi Humas Mabes Polri yang memang berkepentingan langsung untuk memastikan seluruh persiapan teknis ini berjalan dengan lancar terkait dengan rencana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memberikan pernyataan pers dari adanya kabar dugaan bahwa Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa terkait dengan salah satu kasus narkoba. Kami review kembali bahwa sebelumnya kabar tersebut ini terdengar dari Komisi 3 DPR RI yang kemudian sampai kepada awak media yang juga mencoba mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian dalam beberapa jam terakhir ini meminta agar kami menunggu terlebih dahulu untuk pernyataan secara resmi dari pihak Kapolri terkait dengan informasi yang beredar itu. Dan sebelumnya konferensi pers ini dijadwalkan digelar pada pukul 15 atau jam 3 sore, tetapi pihak Kapolri dan tentunya juga dari beberapa staf ataupun pihak yang berkepentingan seperti pihak Divisi Humas ini juga harus menghadiri pertemuan ataupun memenuhi panggilan dari pihak Presiden di Istana sehingga konferensi pers ini sedikit tertunda dan sejumlah persiapan ini sudah dilakukan, sudah rampung, tinggal menunggu dari pihak Kapolri sendiri yang akan masuk dan menyampaikan detail terkait dengan dugaan atau informasi Kapolda Sumatera Barat yang diduga terkait dengan salah satu kasus narkoba. Informasi tersebut tentunya juga cukup mengagetkan begitu karena sebelumnya atau saat ini Irjen Polisi Teddy Minahasa masih dalam proses mutasi untuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta yang juga sebelumnya terkena mutasi dipindahkan menjadi staf khusus dari Kapolri. Dan terkait dengan adanya kabar tersebut kami masih menantikan apakah konferensi pers ini akan digelar sebentar lagi oleh pihak Kapolri. Selina Tumondo melaporkan langsung dari Mabes Polri melalui sambungan telepon. Terima kasih atas informasinya dan kami masih akan terus menunggu konferensi pers yang sesaat lagi akan disampaikan oleh Kapolri. Pemirsa, persiapan jelang konferensi pers terus dilakukan. Tadi juga ada pihak Divhumas Polri begitu yang ternyata juga belum bisa memberikan informasi resmi terkait dugaan penangkapan dari Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dan pemirsa, sambil menunggu persiapan dari konferensi pers yang sebentar lagi akan kita nantikan bersama, sebelumnya kita mendapatkan informasi mengenai penangkapan terkait dugaan kasus narkoba oleh Irjen Pol Teddy Minahasa yang dimutasi sebagai Kapolda Jatim, di mana sebelumnya Irjen Pol Teddy Minahasa ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, begitu ya. Dan ini masih dugaan terkait dengan kasus narkoba. Sebelumnya tadi pernyataan disampaikan oleh Kapolri ketika berada di Istana Negara bahwa Kapolri sendiri akan memberikan keterangan terkait penangkapan TM. Ini yang masih akan kita nantikan bersama. Ada berapa sebetulnya personil yang terlibat begitu ya.
dan juga ini menjadi salah satu komitmen yang akan dilaksanakan institusi Polri untuk menindak tegas jajarannya yang melanggar aturan atau juga terkait dengan tindak pidana. Sebelumnya pemirsa, dijadwalkan Kapolri tiba dan akan memberikan keterangan tadi di Mabes Polri pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, namun ketibaannya ternyata pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini masih bersiap untuk menggelar konferensi pers. Apa informasi yang akan kita nantikan bersama? Sebelumnya kabar pertama ditangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa ini beredar setelah adanya pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa ini terkait dengan kasus narkoba. Dan pemirsa, terkait dengan kebenaran ini kita juga akan mengkonfirmasi langsung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Beni, ini ada dugaan penangkapan dari Irjen Pol Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba. Apa tanggapan Anda? Ya, kebetulan tadi kami sama-sama menghadiri acara di Istana. Kami sempat konfirmasi, memang betul ada penangkapan itu, tetapi untuk nanti penjelasan lengkapnya menunggu rilis dari Pak Kapolri yang akan dilaksanakan mungkin tidak lama lagi. Jadi kita tunggu nanti rincian kasusnya itu seperti apa. Mas juga bertemu dengan Presiden di Istana Negara Jakarta. Poin apa yang disampaikan oleh Presiden? Yang pertama, Presiden mengapresiasi atas kinerja selama ini khususnya dalam penanganan COVID, kemudian kerja keras yang sudah dilakukan, namun memang setelah adanya kasus Duren 3, kepercayaan publik menurut survei yang tadinya tinggi itu turun drastis. Nah, tentunya bagaimana sekarang upaya dari Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut seperti apa yang sudah dicapai pada bulan November yang lalu begitu. Kalau dari pihak Kompolnas sendiri, kemudian nanti ke depannya akan seperti apa sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo? Apa yang seharusnya juga dibenahi begitu, Pak Beni? Betul, nanti dari Kompolnas sendiri karena sudah mendengar langsung Bapak Kapolri, yang intinya bagaimana Polri itu mengutamakan untuk melindungi masyarakat, kemudian melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, ini menjadi penting untuk nanti terus bisa ditingkatkan bagaimana respon cepat. Karena kami di Kompolnas sendiri kan menerima aduan dari masyarakat. Dari aduan yang masuk itu kan diantaranya kan masalah lambatnya respon atas laporan yang disampaikan, kemudian penanganannya berlarut-larut, kemudian tidak objektif, dan berbagai macam hal yang diadukan pada kami. Oleh sebab itu, ketika kami melakukan supervisi, kami sekaligus juga memberi masukan bagaimana perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Gitu. Baik.
Pak Beni, tadi ada tanggapan juga dari anggota Komisi 3 DPR RI yang mengkritik terkait restrukturisasi Kompolnas begitu. Peningkatan kapasitas pengawasan dalam hal ini. Apa tanggapan Anda? Yang pertama memang kewenangan kami terbatas. Kami tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas HAM, gitu, tidak ada. Sehingga ketika kami misalkan minta klarifikasi kasus, biasanya lambat merespon, dan akhirnya kami harus nanti akhirnya turun langsung, minta gelar perkara dan sebagainya. Ini kan makan waktu yang panjang, energi yang banyak. Ketika pengaduan itu jumlahnya ribuan, praktis energi kami habis, waktu kami habis. Nah, bagaimana ke depan ini kami bisa membangun sinergi yang efektif ketika kami melakukan pengawasan, ini tentunya diperlukan respon cepat dari jajaran kepolisian. Sehingga orang yang mengadu ke Kompolnas itu dengan cepat mendapatkan jawaban. Apa sih yang menjadi masalah, misalkan kenapa kasus itu sampai berlarut-larut. Nah, dengan masyarakat mendapatkan respon cepat, jawaban cepat, maka masyarakat merasa terlayani dengan baik. Itu yang terus kami tekankan ke sana. Ya, baik. Pak Beni, tadi yang berkali-kali ditekankan Kapolri adalah arahan Presiden untuk bisa memperbaiki citra institusi Polri, begitu. Membentuk transformasi Polri yang presisi ini harus bisa dilaksanakan lagi dengan baik dan solid. Sementara penguatan terkait soliditas untuk mengawal langkah-langkah tugas pokok ini harus dimaksimalkan kembali. Apa yang ingin Kompolnas sampaikan juga terkait dengan pesan dari Presiden Jokowi yang disampaikan untuk mengembalikan citra dari institusi Polri sejauh ini? Ya, tadi kami karena mengikuti isinya juga kami mengikuti, kami memang merencanakan nanti akan menyusun masukan, rekomendasi atas keluhan masyarakat yang disampaikan ke Kompolnas, kembali dalam rangka mendukung supaya masyarakat percaya kepada Polri, kemudian merasa dilayani dengan baik. Nah, ini kami nanti segera akan menyusun hal itu. Apa-apa saja kira-kira yang perlu dilakukan oleh jajaran Polri. Apa yang harus dibenahi menurut Anda, Pak Beni? Dan langkah cepat seperti apa yang akan dilakukan Kompolnas? Yang pertama memang kelemahan yang kami amati dari aduan yang masuk ke kami itu lemahnya komunikasi ya. Komunikasi petugas yang menangani kasus, komunikasi kepada pelapor, terlapor, penasihat hukum, ini banyak yang tidak berjalan dengan baik sehingga mereka berkeluh kesah. Tidak tahu perkembangan kasus yang ditangani dan sebagainya. Kemudian akhirnya mengadu. Nah, ini perlu pembenahan soal komunikasi. Kemudian soal transparansi. Ketika menangani kasus, perlu transparansi. Sebatas itu dibolehkan menurut ketentuan undang-undang, ya sebaiknya itu disampaikan kepada pelapor ataupun pihak yang minta informasi, begitu. Pembenahan besar dari struktur Kompolnas, apakah terkait dengan orang-orang yang ada di dalamnya juga, Pak Beni? Menurut kami, karena ini sudah diangkat dalam beberapa FGD, bagaimana penguatan Kompolnas, ini tentunya menyangkut masalah pertama kewenangan, kedua dukungan SDM. Kami tidak punya tenaga ahli, jadi kami harus kerja sendiri. Ini diperlukan sekali tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Nah, nanti dampaknya tentunya bagaimana dukungan anggaran juga perlu ditingkatkan, karena operasional kami turun ke daerah-daerah juga semakin meningkat. Nah, kemudian sarana prasarana juga dibutuhkan, karena sekali lagi dengan aduan hampir 3.000 dalam setahun, itu tidak mungkin hanya didukung dengan anggaran seperti yang ada selama ini. Baik, jadi selama ini
hampir 3.000 dalam setahun ya Pak ya, terkait dengan aduan. Tadi selain aduan dari masyarakat, apalagi yang perlu dibenahi dari Kompolnas, Pak Beni? Yang berikutnya tentunya kami memerlukan, ya sekarang kantor sendiri kan masih menumpang, belum punya kantor yang mandiri. Kemudian juga tentunya dari sisi jumlah personel yang mendukung para komisioner ini juga terbatas sekali. Nah ini kami memerlukan yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas. Baik. Tadi selain dengan apa yang disampaikan terkait restrukturisasi Kompolnas, kemudian di dalamnya juga perlunya dukungan SDM, tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kita kembali lagi kepada kasus-kasus yang menimpa institusi Polri akhir-akhir ini dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo, pembenahan seperti apa juga yang diharapkan Kompolnas terhadap institusi Polri? Dalam konteks ini kalau berbicara masalah regulasi, Perkap sudah banyak dibuat. Tetapi bagaimana implementasinya ini menjadi penting. Contoh, Perkap untuk pengawasan melekat sudah dibuat, tetapi implementasinya perlu evaluasi. Sebagai contoh, seorang anggota yang melakukan kesalahan, maka atasannya juga dituntut tanggung jawab ya. Nah oleh sebab itu atasan wajib untuk mengawasi perilaku ketika anggota melaksanakan tugas, membina anggotanya sehingga pelanggaran itu bisa diminimalisir gitu. Baik Pak Beni, ditahan dulu, nanti kami akan lanjutkan kembali Breaking News Metro TV bersama rekan kami Kevin Egan. Pak Beni, mohon ditunggu sesaat lagi, nanti kami akan kembali menanyakan informasi lebih lanjut kepada Anda. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda, nanti masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto bersama dengan rekan Kevin Egan sesaat lagi. The biggest office battle in Indonesia. Kembali bersama kami, pemirsa Breaking News bersama saya Kevin Egan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa diduga ditangkap petugas Propam Mabes Polri terkait dengan kasus tindak pidana narkoba. Informasi penangkapan ini mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu mengaku mendengar kabar bahwa Irjen Pol Teddy ditangkap karena kasus narkoba. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo baru saja memutasi Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur untuk menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi sebagai staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya. Namun Irjen Pol Teddy belum menjalani pelantikan dan masih menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Saya sendiri akan ditindaklanjuti seperti apa? Pasti, saya suruh periksa. Pemirsa, diperkirakan sesaat lagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan informasi berkaitan dengan penangkapan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga ditangkap karena kasus narkoba.
Kami tampilkan di layar Anda pemirsa merupakan suasana terkini di Mabes Polri, di mana kemudian beberapa saat lagi informasinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan dan menjelaskan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Divpropam terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Pol Teddy Minahasa seperti diketahui merupakan Kapolda Sumbar yang beberapa waktu yang lalu telah ditunjuk oleh Kapolri untuk menggantikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Namun demikian hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi detail mengenai penangkapan itu apakah betul atau tidak berkaitan dengan narkoba ataupun terkait dengan kasus lain. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kasus ini dan juga beberapa informasi lain berkaitan dengan penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa, kami kembali lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Pak Benny, selamat sore. Dengan Kevin Egan di sini, Pak Benny. Ya, Pak Benny. Baik, pemirsa, tampaknya komunikasi kami dengan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, terputus. Pak Benny, apakah mendengar suara saya? Baik, kami akan mencoba untuk kembali menghubungi Benny Mamoto untuk kemudian berkomentar ya berkaitan dengan dugaan penangkapan yang dilakukan oleh Divpropam Polri terkait dengan Irjen Pol Teddy Minahasa. Ya, pemirsa, ini adalah profil singkat dari Irjen Pol Teddy Minahasa yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 23 November 1970. Ada sejumlah jabatan yang kemudian diemban oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, antara lain Kasubditmin Rejiden Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Kabid Rejiden Ditlantas Polda Metro Jaya, dan ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Kota Malang pada tahun 2015. Teddy Minahasa menurut informasi dan juga data yang kami dapatkan merupakan mantan ajudan Wakil Presiden di masa Yusuf Kala. Teddy Minahasa juga pernah menjabat sebagai staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, Karopaminal Divpropam Polri, Kapolda Banten, Wakapolda Lampung, dan juga staf ahli manajemen Kapolri. Baik, pemirsa, kita akan coba untuk menghubungi reporter Metro TV, ada Marcelina Tumundo di Mabes Polri. Marcelina Tumundo, apakah ada informasi kapan Kapolri akan mengumumkan mengenai dugaan penangkapan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa? Ya, Egan, nampaknya sebentar lagi pihak Kapolri ini akan memasuki ruang Rupatama untuk menyampaikan konferensi pers terkait dengan adanya kabar bahwa salah satu Kapolda yang disebut Kapolri dalam konferensi pers di Istana tadi ini berinisial PM, bahwa hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Kapolri pada konferensi pers sore hari ini. Sebelumnya memang beredar informasi atau kabar di kalangan media bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa ini terkait dengan salah satu kasus narkoba, tetapi hal tersebut belum disampaikan langsung oleh pihak kepolisian, baik oleh Kapolri maupun oleh pihak Divisi Humas Mabes Polri yang sejak beberapa jam terakhir ini dimintai keterangan oleh pihak media. Sampai saat ini persiapan sudah rampung dilakukan untuk menggelar konferensi pers di ruangan Rupatama, dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa selain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan menyampaikan statement resmi, nantinya ia akan didampingi oleh sejumlah petinggi dari Korps Bayangkara. Di antaranya adalah Irwasum, Komjen Polisi Agung Budi Waryoto, kemudian Kabar Eskrim Komjen Polisi Agus Andrianto, Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono, dan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Syahardiantono. Nama-nama tersebut ini juga dijadwalkan akan hadir dalam konferensi pers pada hari ini untuk mendampingi Kapolri dalam menyampaikan keterangan resmi terkait dengan kabar terkait Kapolda Sumatera Barat. Egan. Ya, Mas Lina, ada informasi bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap berkaitan dengan kasus narkoba. Ada informasi yang tentu saja ini masih dugaan ya.
barang bukti sabu-sabu dan kemudian dijual sebanyak 5 kg. Apakah informasi ini juga diterima oleh rekan-rekan wartawan di sana? Iya, betul sekali Egan, bahwa terkait dengan informasi tersebut ini beredar di kalangan media bahwa adanya dugaan yang masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa kasus narkoba yang terkait dengan Kapolda Sumatera Barat ini adalah terkait dengan peredaran atau penjualan narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Kami juga mendengar informasi bahwa penjualan atau peredaran narkoba 5 kg ini terkait dengan salah satu kasus pengungkapan peredaran narkoba yang baru-baru ini diungkap oleh Polda Sumatera Barat, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini Polda Sumatera Barat mengungkap adanya kasus peredaran narkoba di Kota Bukit Tinggi dengan barang bukti sebanyak 41 kg yang kemudian diduga kuat bahwa dari barang bukti tersebut ini ada yang kemudian diedarkan kembali, dan kami masih harus mengonfirmasi dengan adanya dugaan tersebut apakah terkait juga dengan Irjen Polisi Teddy Minahasa yang sampai saat ini masih sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dan kami pantau saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan jajarannya sudah memasuki ruangan konferensi pers di ruang Rupatama, Markas Besar Kepolisian. Sebentar lagi terkait dengan kabar yang beredar ini tentunya akan dikonfirmasi langsung oleh Kapolri, didampingi juga oleh Irwasum, Kabareskrim, Kadif Humas, Kadif Propam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Irwasum, Pak Kabareskrim, Jabat Utama Mabes, Pak Kapolda Metro, serta tentunya seluruh rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, terkait dengan masalah pengungkapan kasus narkoba, dan yang kedua nanti terkait dengan masalah judi online. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada
personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadifropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan, dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadifropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan, dan pasti akan kami tindak tegas. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menyampaikan terkait perkembangan masalah judi online. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian bersembunyi di negara-negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian di Raja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin PK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia, hari ini atas kerjasama dan skema polis to polis, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam Apin BK sudah bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan kami mohon doanya agar buronan-buronan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah judi online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus, motif, Pak Kapolda Metro nanti yang akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kadifropam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah
komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya sayang dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan segelintir oknum. Jadi terhadap hal yang seperti itu, saya tidak ragu-ragu untuk memproses dan menindak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen TM ini menjadi terduga dan sudah dipatsuskan. Beberapa hari lalu kan juga sudah dikeluarkan TR bahwa beliau menggantikan Itko di Jatim. Apakah dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim? Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Bapak? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Terkait dengan posisi Irjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Oke, terima kasih ya. Narkoba saat dilakukan tes urin begitu Pak, itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan patsusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak, terima kasih. Baik. Untuk patsus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya nanti ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen DM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak, saya Rama dari Radio Alisinta. Sudah terlanjur tersebar informasi bahwa Irjen TM itu ditangkap karena diduga menjual barang bukti narkoba Pak. Apakah betul itu Pak? Dan kalaupun itu betul, apakah tindak lanjut selanjutnya, khususnya misalnya apakah ada evaluasi atau audit di Polda Sumber terkait penanganan narkoba di sana? Terima kasih. Ya, saya kira itu adalah bagian dari hal-hal yang nanti akan kita turunkan juga tim untuk mengecek terkait dengan proses penanganan pengungkapan pada saat di Bukit Tinggi kemarin, dan tentunya ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita perbaiki ke depan. Dan saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual kita sudah mendapatkan, namun secara teknis nanti biar Pak Kapolda yang jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan
dua hal penting berkaitan dengan kasus pengungkapan narkoba yang pertama dan kemudian yang kedua mengenai perkembangan judi online. Dipastikan bahwa Polri telah melakukan penangkapan terhadap Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini Irjen Pol Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus setelah dilakukan gelar perkara pada pagi hari tadi. Kasus ini berawal dari beberapa hari yang lalu ketika Polda Metro Jaya mengungkap ada jaringan narkoba dan kemudian dari kasus itu diamankan 3 orang dari warga sipil. Pengembangan dari kasus ini ditemukan polisi berpangkat Bribka dan Kompol dengan jabatan Kapolsek ikut terlibat. Kemudian dari hal ini berkembang ke seorang pengedar dan kemudian berkembang juga ke polisi AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari sinilah kemudian ditemukan adanya keterlibatan dari Irjen Pol Teddy Minahasa yang merupakan Kapolda Sumbar. Berkaitan dengan kasus ini, Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kapolri akan meminta Kadif Propam untuk segera melakukan pemeriksaan secara etik. Tidak hanya itu, kemudian Irjen Pol TM juga akan dikenakan dengan kasus pidana, di mana kemudian Kapolda Metro Jaya yang akan mengusut kasus pidananya. Sebelumnya kita tahu pemirsa bahwa Kapolri beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan TR menunjuk Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur. Kasus ini kemudian akhirnya akan membuat Kapolri membatalkan TR yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu dan menerbitkan TR yang baru. Dengan demikian bisa dipastikan Irjen Pol Teddy Minahasa tidak akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Hal kedua yang juga disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo berkaitan dengan kasus judi online. Di mana dalam perkembangan pengungkapan kasus judi online, salah satu buron judi online yang disebut sebagai bandar judi online kakap yang bernama Apin BK berhasil ditangkap di Singapura dan rencananya nanti malam Apin BK yang disebut merupakan bos judi online di Sumatera Utara sudah bisa dibawa ke tanah air. Baik, kita akan langsung update informasi bagaimana kemudian suasana terkini di ruangan Rupatama, di mana kemudian beberapa saat yang lalu Kapolri baru saja selesai menyampaikan konferensi pers. Ada Marsina Tumundo di sana. Marsina Tumundo, apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh Kapolri pada sore hari ini? Ya, Egam, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan keterangan pers. Ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Kapolri, tetapi tentunya yang menjadi konfirmasi yang cukup penting dari Kapolri adalah terkait adanya kabar bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa terkait dengan salah satu dugaan kasus narkoba. Tadi sempat ditanyakan oleh awak media apakah betul Irjen TM atau Teddy Minahasa ini menjual salah satu barang bukti atau sekitar 5 kg barang bukti sabu yang sebelumnya merupakan barang bukti kasus peredaran gelap narkoba di Kota Bukit Tinggi. Kapolri mengatakan bahwa sudah mendapatkan temuan terkait dengan hal itu, tetapi memang secara teknis masih akan ditangani, salah satunya adalah oleh pihak Polda Metro Jaya. Sebelumnya keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa dalam dugaan peredaran gelap narkoba ini menjadi salah satu temuan dari pihak Polda Metro Jaya yang menemukan adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebelum sampai kepada nama Irjen Teddy Minahasa, ada sejumlah oknum atau anggota Polri yang juga terkait dengan kasus peredaran ini. Di antaranya adalah yang berpangkat Bribka dan juga berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Kemudian juga setelah ditelusuri akhirnya diketahui bahwa kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya ini kemudian juga berkaitan dengan adanya peredaran narkoba di Bukit Tinggi atau
yang juga melibatkan Kapolres Bukit Tinggi berpangkat AKBP. Nah, setelah diketahui bahwa ada keterlibatan dari anggota-anggota Polri dalam dugaan peredaran narkoba ini, kemudian pihak Kapolri meminta atau menginstruksikan agar terus ditelusuri dan akhirnya diketahui bahwa ada juga 3 orang warga sipil yang terlibat, termasuk juga muncul nama Irjen Polisi Teddy Minahasa. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan Irjen Teddy Minahasa sudah dilakukan penempatan khusus yang sebelumnya Irjen Teddy Minahasa ini juga sudah diamankan dan juga diperiksa oleh pihak Divisi Propam Mabes Polri, dan ia kemudian akan diproses selanjutnya. Dalam penempatan khusus ini akan dilakukan sejumlah langkah pemeriksaan, kemudian pembuktian, dan tentunya dilakukan sidang kode etik yang mana tadi disampaikan oleh Kapolri bahwa ancaman hukuman ataupun pelanggaran kode etik ini yang terbesar adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian pihak Kapolri juga menginstruksikan agar Kapolda Metro Jaya terus melanjutkan proses pidana. Jadi tentunya ada 2 proses yang harus dibedakan dalam keterlibatan Irjen Teddy dalam kasus narkoba ini. Tidak hanya dugaan pelanggaran kode etik saja, tetapi juga dugaan pelanggaran pidana, yang mana ini akan disampaikan atau ditelusuri, disidik lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan tadi ini juga belum dapat dipastikan apakah sudah ada tersangka dalam kasus pidana dugaan peredaran atau penjualan narkoba ini, dan tadi kami juga sudah sempat mencoba menanyakan kepada pihak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, tetapi kemudian belum ada tanggapan yang disampaikan terkait dengan kasus yang tengah ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya saat ini yang juga menyeret nama Kapolda Sumatera Barat. Egan. Ya, Marcelina, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Irjen Pol Teddy Minahasa ini sudah ditunjuk untuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Dengan adanya kasus narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa, siapa kemudian akan menggantikan posisinya menjadi Kapolda Jawa Timur? Apakah ada informasi itu? Ya, berdasarkan pernyataan dari pihak Kapolri bahwa terkait dengan posisi Kapolda Jawa Timur yang seharusnya ini dijabat oleh Irjen Teddy Minahasa dalam surat resmi pihak Kapolri yang telah disampaikan beberapa hari lalu. Nah, karena kemudian Irjen Teddy ini sedang diproses saat ini baik secara kode etik maupun dugaan pidana, maka dalam waktu dekat atau hari ini juga pihak Kapolri akan mengeluarkan TR atau surat pembatalan atas mutasi Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur, dan nantinya juga akan diberitahukan lebih lanjut siapa yang akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan sebelumnya adalah Irjen Polisi Niko Afinta. Kami masih akan mencoba mengonfirmasi atau kemudian nanti menunggu bagaimana keputusan dari Kapolri menempatkan jajarannya sebagai Kapolda Jawa Timur. Egan. Baik, tidak hanya kemudian mengenai kasus narkoba yang menjerat Irjen Pol TM, ada juga informasi mengenai pengungkapan terbaru kasus judi online. Apa poin-poin penting yang disampaikan Kapolri berkaitan dengan kasus judi online, Marcelina? Ya, betul sekali Egan, bahwa tadi dalam poin kedua yang disampaikan oleh Kapolri bahwa pihak kepolisian juga telah mengetahui adanya penangkapan dari salah satu atau terkait dengan kasus judi online, yang mana tadi Kapolri mengawalinya dengan menegaskan bahwa terkait dengan dugaan judi online atau yang seringkali disebutkan adanya dugaan terbentuk konsorsium 303, ini menjadi komitmen dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkapnya secara tegas, bahkan kalaupun ini terkait dengan anggota-anggota Polri atau oknum kepolisian sendiri, ini juga akan diusut secara tuntas atau diberikan tindakan yang tegas. Nah, terkait dengan temuan kasus judi online ini, pihak Kapolri mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihak kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah berkoordinasi dengan kepolisian di Raja Malaysia untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu buron kelas kakap dalam kasus perjudian
Presiden yang disebutkan atas nama Apin BK. Dan terkait dengan penangkapan tersebut ditargetkan atau dijadwalkan bahwa buron tersebut ini akan dibawa ke tanah air pada malam hari ini rencananya, dan kemudian tentunya nanti akan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terkait dengan hal konferensi pers tadi juga telah disampaikan oleh Kapolri bahwa tentunya setelah tadi pada siang hari tadi juga dilakukan adanya pertemuan antara Kapolri dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Ada beberapa catatan penting yang akan menjadi poin-poin evaluasi dari kepolisian untuk nantinya mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri, dan beberapa langkahnya tentu tidak hanya terkait dengan kasus yang baru-baru ini ditangani oleh Polri terkait dengan FS, tetapi juga sampai kepada kasus-kasus dugaan narkoba ataupun dugaan judi online yang pada saat konferensi pers tadi ini juga diungkapkan oleh pihak kepolisian. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Marcelina Tumudo langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Breaking News, pemirsa. Anggota Kompolnas Pungki Indarti mengatakan Kapolri harus tegas terhadap kejahatan-kejahatan narkoba maupun judi online tanpa pandang bulu. Masyarakat ini melihat terkait kasus-kasus judi online, terkait kasus-kasus narkoba, itu penegakan hukumnya perlu tegas karena ini membahayakan untuk masyarakat, sehingga Polri juga mesti harus tegas juga seperti itu. Ya. Disinggung soal konsorsium yang 303. Oh enggak. Artinya kasus-kasus seperti konsorsium 303, Kanjuruhan itu disebut juga nggak sih Mbak? Presiden tadi mengatakan Polri mesti harus sensitive crisis. Polri juga mesti harus memperhatikan gaya hidup, artinya reformasi kultural Polri, sehingga seluruh anggota Polri mesti harus lifestyle-nya, gaya hidupnya merakyat, sederhana, seperti itu. Itu yang ditegaskan oleh Bapak Presiden. Kalau Mbak Putri sendiri melihat kan ini jajaran Kapolri sampai Kapolres hari ini harus hadir tanpa mengenakan tongkat komando dan tidak boleh bawa ajudan. Menurut Mbak Putri ini apa sih artinya? Tidak ada sesuatu yang spesifik. Kalau menurut saya artinya ya ini mereka kan sesuai dengan struktur Polri ya, berada di bawah Presiden, tunduk pada Presiden, terus kemudian tadi Presiden memberikan arahan semua anggota harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Oke, pemirsa, buat Anda yang baru saja bergabung, kembali kami hadirkan informasi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 15 menit yang lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan beberapa informasi penting dalam konferensi pers kepada wartawan. Ada dua informasi penting, pemirsa, yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang pertama berkaitan dengan kasus pengungkapan narkoba yang menjerat Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Kapolri menyampaikan bahwa pada saat ini dipastikan bahwa Polri telah melakukan penangkapan terhadap Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa, dan saat ini sudah dilakukan penempatan khusus terhadap Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam kasus narkoba. Pemirsa, kasus ini berawal dari beberapa hari yang lalu, di mana ketika Polda Metro Jaya mengungkap ada jaringan narkoba dan kemudian diamankan ada 3 orang warga sipil. Dari 3 orang warga sipil ini kemudian berhasil dikembangkan ada sejumlah anggota polisi dengan pangkat Bribka dan Kompol dengan jabatan Kapolsek ikut terlibat. Hasil penelusuran terbaru, pemirsa, bahwa tidak hanya Bribka dan Kompol yang ikut terlibat dalam kasus narkoba, kasus ini juga berkembang kepada seorang polisi dengan jabatan Kapolres Bukit Tinggi dengan pangkat AKBP. Dari sinilah kemudian ada dugaan keterlibatan dari Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Menyikapi mengenai hal ini, Kapolri kemudian langsung memerintahkan Kadif Propam untuk melakukan pemanggilan dan langsung diperiksa tadi malam. Dan hari hasil gelar perkara yang dilakukan pada pagi hari ini dipastikan bahwa Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan dilakukan penempatan khusus.
Untuk melakukan penindakan lebih lanjut, pemirsa, Kapolri telah menunjuk Kadipropam untuk melakukan pemeriksaan secara etik secepatnya, sedangkan kasus pidananya kemudian akan dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Irjen Teddy Minahasa memang terlibat peredaran narkoba dan saat ini sudah ditempatkan di tempat khusus untuk kasus pidananya akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tindak tegas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Ya, pemirsa, itulah potongan konferensi pers pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan bahwa Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa saat ini telah ditempatkan di tempat khusus. Irjen Pol Teddy Minahasa yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat diduga terlibat dalam kasus narkoba dan berstatus sebagai terduga pelanggar. Irjen TM akan segera menjalani proses etik untuk mengetahui sanksi yang akan dikenakan kepada dirinya, sedangkan untuk kasus pidananya akan ditangani
oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini pemirsa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan diamankan 3 orang warga sipil. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ditemukan oleh sejumlah anggota polisi dengan pangkat Bribka dan Kompol dengan jabatan Kapolsek ikut terlibat. Dari hal ini kemudian berkembang ke polisi dengan pangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi juga terlibat dalam kasus narkoba ini. Dari sinilah kemudian diduga ada keterlibatan Irjen TM yang juga merupakan Kapolda Sumatera Barat. Irjen TR, maksud kami TM, pemirsa sebelumnya telah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur dan menyikapi hal ini Kapolri akan segera mengeluarkan TR pembatalan dan siapa yang akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur akan segera diumumkan.